gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu
kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Shalom semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur sekali lagi kita dapat beribadah secara atas talian dengan kasih dan kebaikan Tuhan. Mari kita mulakan kebaktian kita dengan salam. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya, mari kita menaikkan pujian kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Raja kita yang hebat, Dia Allah kita yang perkasa, Dia Allah yang mulia. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia.
suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus, hanya Engkaulah tempat perlindungan kami, tempat pengharapan kami dan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Haleluya. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku.
Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Lukas pasal 2 ayat 22 hingga 35 bersambung ayat 39 hingga 40. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Allah. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantaan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ayat 39. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, doa untuk hari ini sebagai respon atau pengistiharan pembacaan Injil. Doa hari ini. Epifani 4. Allah Maha Kuasa, Engkaulah yang membaharui segala sesuatu di dalam Kristus. Ubahlah kemiskinan sifat kami dengan kekayaan anugerah-Mu, dan dalam pembaharuan hidup kami menyatakan kemuliaan-Mu yang syurgawi melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil daripada Kisah Para Rasul 4 ayat 23 hingga 31 di bawah tajuk Doa Jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, "Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi. Untuk melaksanakan segala sesuatu
yang telah Engkau tentukan daripada semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Inilah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam dalam kasih Kristus. Saya mewakili Gereja St. Margaret bersama-sama seluruh jemaat ingin mengucapkan salam sejahtera dan salam damai dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus kepada Archdeacon Musa, Padri Paulus Lau, dan juga Padri Yi Ting Kong, Padri George Tong, dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat ujung minggu ini memberkati kita semua. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Archdeacon Musa kerana memberi saya kesempatan untuk yang mulia ini untuk menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian BM atas talian di Gereja Likas Kristus Likas. Dan pagi ini kita akan meneruskan sesi khotbah. Adalah gereja yang dipenuhi Roh Kudus, yang telah kita pelajari bersama sejak beberapa minggu yang lalu. Kita sudah belajar tentang gereja yang taat, gereja yang saling berkongsi. Dan minggu lalu, Archdeacon telah mengongsikan kepada kita tentang gereja yang mengisytiharkan. Gereja yang mengisytiharkan. Di mana inti pelajaran adalah dengan melihat kepada malam perjamuan terakhir Yesus Kristus bersama para muridnya. Dan sewaktu Yesus memecahkan roti itu adalah tanda kematian dan kebangkitan Yesus, yang memperingatkan kita bahwa Yesus adalah di dalam kehidupan kita. Dan hal yang terpenting untuk kita sebagai gerejanya adalah untuk mengisytiharkan Injil Kristus, yang juga merupakan amanat agung yang Yesus telah perintahkan untuk kita lakukan itu. Pagi ini sekali lagi kita akan belajar bersama siri yang keempat ini, yaitu gereja yang berdoa. Gereja yang berdoa. Mari kita bersama-sama melihat kepada kitab Kisah Para Rasul, bab 2 ayat 42. Di sini mengatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Sebagai seorang yang percaya kepada Yesus Kristus, apakah perkara utama yang kita praktikkan dalam membangunkan kehidupan rohani kita? Apakah perkara utama yang kita praktikkan dalam membangunkan kehidupan rohani kita? Kita sanggup berdoa. Kita mau berdoa.
kita mesti berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Karena doa adalah senjata yang kita perlukan dalam peperangan rohani yang mempersiapkan kita untuk berhadapan dengan musuh dan melawan kuasa kegelapan, roh-roh yang jahat, roh-roh di udara, roh-roh di dalam kegelapan. Karena kita tahu apabila kita berdoa dan berseru di dalam doa, maka kita akan melihat perkara besar dan ajaib akan berlaku terjadi. Nah, kita akan lihat buku Efesus bab 6 ayat 11, 12, 13, seterusnya kita lompat kepada 18, 19 dan 20. Di sini mengatakan Paulus kepada gereja Efesus, kepada semua jemaat harus berhati-hati, berambil peduli tentang perlengkapan senjata Allah dan berdoa. Karena kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu itu. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengar keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagai seharusnya aku berbicara. Saya mendorong, saya mohon jemaat-jemaat di gereja Kristus maupun di gereja St. Margaret. Kisah para Rasul bab 4, 23 hingga 31 adalah teks untuk pagi ini, yang perlu kita juga lihat sekali lagi. Kita mau membaca di sini dan mendorong jemaat-jemaat di rumah atau di atas talian, tolong baca dan lihatlah tentang petikan ini. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hari itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah kita. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu dan Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka berkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam
kota ini, Herodes dan juga Pontius Pilatus berserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus. Hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus. Hamba-Mu yang kudus, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apabila orang-orang percaya di gereja pada awal itu, mereka berdoa bersama-sama secara sehati, tempat pertemuan mereka bergoyang. Bukankah ini sesuatu yang dahsyat untuk digambarkan? Bayangkan apabila gereja berdoa bersama-sama dengan sehati, dan tiba-tiba gereja, maksudnya gereja Kristus atau gereja St. Margaret, bergoyang. Apakah perasaan kita? Bagaimana kita mengalaminya? Orang percaya pada ketika itu berkumpul bersama-sama apabila mereka mendengar tentang berita yang disampaikan dan apa yang terjadi kepada mereka. Mereka tidak takut, bahkan mereka mula berdoa dengan sehati. Mereka mengumpulkan semua ibu-ibu, bapak-bapak, dan mereka terus ambil kesempatan berseru. Mereka bersama-sama. Kejadian yang menarik, ajaiban berlaku, terjadi di tengah-tengah mereka, di depan-depan mata mereka. Jadi kita Kisah Para Rasul bab 4, 24 dan juga bab 1, 14 juga memberitakan kita satu contoh atau satu teladan yang baik kepada kita adalah berserulah mereka bersama-sama. Berserulah mereka bersama-sama dengan sehati itu. Mereka bersama-sama berdoa dengan sehati. Berdoa bersama-sama dengan sehati. Berserulah mereka bersama-sama kepada Tuhan. Ini adalah tujuan bagaimana itu. Ketika teman-teman mereka mendengar hari itu, mereka berseru bersama-sama kepada Allah. Dan ayat 14 mengatakan, bab 1, mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan juga saudara-saudari Yesus Kristus. Di sini jelas sekali bahwa kita pemimpin gereja dan juga jemaat biasa atau pemimpin pelayanan, mereka datang bersama-sama dengan sehati dan mereka berdoa. Apakah makna berdoa dengan sehati? Ini bermakna kita harus bersatu, berusaha memberikan yang terbaik untuk bekerja di antara satu sama lain dan memiliki fokus yang sama apabila kita berdoa. Walau bagaimanapun dalam suasana hidup, dalam sesuatu lingkungan yang sama, meskipun kita memiliki latar belakang yang berbeza, cara berdoa yang berbeza, jarak usia dan jantina yang berbeza, dan ada kalanya kita syukur untuk berdoa, susah kita mau berdoa bersama-sama dengan sehati.
tetapi sebagai satu tubuh di dalam Kristus, marilah kita berusaha bersama-sama untuk membangun gereja yang berdoa. Membangun gereja yang berdoa, yang berjalan seiringan dengan gereja yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dalam masa PKP ini, semua gereja dalam Diosis Sabah, termasuk semua padri dan juga pastor, penginjil, kita berusaha sebaliknya dalam membangkitkan pelayanan doa, persekutuan doa bersama-sama dengan menggunakan media sosial seperti Zoom dalam persekutuan doa. Bersafahat untuk dunia, untuk negara, untuk gereja, bahkan juga harus berdoa untuk COVID-19 dan juga hospital dan juga semua perbuatan. Dan juga jangan lupa berdoa untuk keluarga kita dalam keadaan situasi COVID-19 ini. Oleh itu saya ingin mendorong kepada semua untuk membangun sebuah gereja yang berdoa. Gereja yang berdoa. Sebagaimana yang saya mau kongsikan secara pribadi, bagaimana saya membangun kehidupan doa saya, yang mana saya lakukan sewaktu saya berjogging pada waktu pukul 5 hingga 6 pagi. Itulah masa doa saya. Ini adalah respon atau tindakan balas saya kepada kepimpinan Tuhan, yang mana mendiang Bishop Dr. L. Bebun sewaktu konferensi para padri dan pastor, yang mencabar semua pastor dan padri untuk meluangkan 1 jam berdoa sebelum ibadah Ahad bermula. Dan praktikan kerohanian ini telah saya praktikkan sehingga menjadi satu kebiasaan saya sendiri selama 14 tahun ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang diambil peduli dan dipelihara oleh Tuhan sendiri. Sebelum saya mengakhiri khutbah ini, saya ingin mendorong serta mencabar setiap jemaat Kristus berusaha membangun dan membangkitkan kehidupan doa secara pribadi, agar gereja yang berdoa, yang berjalanan seiring dengan gereja yang dipenuhi dengan Roh Kudus, kita akan bekerja sama dan akan terlaksana dengan hikmat dan penyataan Tuhan. Aku mendorong setiap kami harus ambil peduli atas firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama. Semoga damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua, dan pujian hanya kepada Allah Bapa yang memberi kita kekuatan, semangat, dan penghiburan dalam menghadapi berbagai keadaan pada masa COVID-19 ini yang kita lalui hari ini juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih atas perhatian semua. Tuhan Yesus, inilah hidup kami. Pakailah sesuai rencanamu dan menurut kehendak-Mu. Jadikan kami alat-Mu Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Tuhan, inilah hidupku. Ku
serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh Pengakuan iman rasuli bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak tunggal Allah, yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati lalu dikuburkan. Pada hari ketiga, dia bangkit. Dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Doa syafaat. Kita berdoa untuk dunia. Haleluya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk mereka yang merasakan lemah pada saat ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberikan mereka kekuatan. Bapa, kami juga berdoa bagi yang kekurangannya Tuhan Yesus, Engkau memberikan mereka kecukupan ya Tuhan Yesus. Dan bagi golongan tua ya Tuhan, Engkau memberikan mereka kekuatan dari segi tubuh jasmani terlebih kepada tubuh rohani mereka ya Tuhan Yesus.
dan mereka yang tertekan pada masa kini ya Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan Engkau campur tangan buat mereka dan Engkau berikan mereka penghiburan ya Tuhan Yesus. Dan kiranya damai sukacita Engkau menyertai mereka dan keluarganya ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa agar Tuhan akan membangkitkan lebih ramai lagi yang akan membantu dan mendorong mereka. Dan kami juga berdoa agar lebih ramai orang-orang yang percaya ya Tuhan Yesus akan bangkit dan membantu dalam setiap pribadi yang benar-benar memerlukan pada saat ini, dalam membantu mereka serta mendorong mereka. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, haleluya. Bapak, kami berdoa untuk negara kami ya Tuhan Yesus, yaitu negara Malaysia. Kami berdoa ya Tuhan untuk para guru. Biarlah kiranya Tuhan mereka dapat mengajar walaupun hanya di atas talian ya Tuhan Yesus. Engkau memberikan mereka creativity yang lebih lagi ya Tuhan, di dalam mempelbagaikan cara untuk menarik minat anak-anak ya Tuhan Yesus untuk belajar. Bapak, kami juga berdoa untuk murid serta ibu bapa ya Tuhan Yesus. Demikian juga ya Tuhan, biarlah ya Tuhan Yesus walaupun dalam keadaan atas talian, biarlah murid-murid ini Engkau persiapkan untuk dapat belajar dengan lebih baik. Demikian juga buat kedua ibu bapa ya Tuhan Yesus, kami berdoa Engkau mempersiapkan ibu bapa untuk lebih lagi ya Tuhan Yesus dalam mendorong anak-anak mereka dapat belajar melalui atas talian ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus, dalam norma baru ini ramai di antara ibu bapa, murid serta guru-guru yang terkesan dengan keadaan ini ya Tuhan. Namun kami percaya dengan kasih dan kebaikan Tuhan yang selalu membimbing untuk kami melalui dalam keadaan norma baru ini. Bapa, kami juga berdoa di dalam pengajaran dan pembelajaran juga ya Tuhan Yesus akan berjalan dengan baik, dengan lancar, sesuai rencana dan kehendak Engkau ya Bapa, dalam keadaan norma baru ini. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, pada saat ini juga ya Tuhan Yesus, kami serahkan buat anak-anak yang akan menduduki SPM dan STPM ya Tuhan, ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Engkau campur tangan buat setiap pribadi anak-anak ya Tuhan Yesus. Bapa, pada saat ini ya Tuhan Yesus, biarlah kiranya anak-anak daripada JKB juga ya Tuhan Yesus, Engkau akan melindungi dan memberkati, berikan mereka roh kebijaksanaan, roh kepintaran di dalam menjawab, di dalam menduduki peperiksaan SPM serta STPM ya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami teruskan doa untuk diri sendiri ya Bapak. Kami mengucap syukur untuk rahmat Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Dan biarlah kiranya Tuhan, kasih Tuhan selalu menyertai kami dan melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan atas campur tangan Engkau dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas berkat-berkat-Mu. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu ya Tuhan. Walaupun di dalam keadaan sukar maupun senang ya Tuhan, Engkau tetap berserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan Bapa, kami berdoa ya Tuhan Yesus, agar setiap kami ya Tuhan akan senantiasa setia kepada Engkau, walaupun di dalam keadaan pandemik COVID-19 pada saat ini, dan di dalam keadaan ekonomi yang kurang baik ya Tuhan Yesus. Tetapi ajar kami ya Tuhan untuk tetap bersandar akan Engkau ya Tuhan Yesus, dimanapun kami berada dan apapun keadaan kami. Kami bersyukur untuk semua ini ya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama panjatkan doa kita. Betapa besar kasih Tuhan untuk setiap pribadi kita. Haleluya. 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 Thank you Lord. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas kebaikan Engkau. Terima kasih atas penjagaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas pelindungan-Mu. Terima kasih atas campur tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas urapan dan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengakuan dosa. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman
dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Bersama-sama, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di syurga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar dan menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami, supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang, kerana kita telah dipertamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesetiaan dengan Allah dengan berandalan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu dan beserta kamu juga. Marilah kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Saudara-saudaraku, kerana Allah sangat baik kepada kita, aku menyesal kamu supaya mempersembahkan diri sebagai korban yang hidup, yang khas untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Demikianlah seharusnya kamu beribadah kepada Allah. Bersama-sama kita istihau. Engkau sungguh besar dan berkuasa, mulia, semarak dan agung. Segala dan yang di langit dan di bumi adalah milik-Mu. Kerana segalanya adalah pemberian-Mu, yang apa yang kami berikan ini kepunyaan-Mu juga. Amin. Angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan ada kewajiban kita dan kekembalian kita selalunya dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian. Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan sekarang kami bersyukur sebab dalam kedatangannya untuk berdiam di antara kami, Dia menyatakan cahaya kemuliaannya dan membawa kami keluar daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sebab itu, kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum syurga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah dari segala kuasa dan kekuasaan. Syurga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Semua kemuliaan kepada-Mu, Bapa kami di syurga, sebab di dalam kemurahan-Mu, Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus untuk disesat dan mati di kayu salib untuk penebusan kami. Di situ, Dia telah membuat betama yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan di dalam Injilnya, memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali.
dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan. Dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus, kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti tanah Angku, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagia dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus tinggi hati, dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecahkan roti itu dan membahagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku. Begitu juga setelah habis makan, dia mengambil cawan, serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah ini kamu semua, ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Amin. Bersama-sama kita istirahat. Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke pejaman tompa. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Doa Bapa, marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Shalom dan selamat datang kepada semua jemaat yang dikasihi dalam Kristus. Terima kasih kerana terus setia mengikuti kebaktian kita walaupun secara atas talian. Kita masuk dalam beberapa hal pengumuman gereja. Pejabat gereja akan ditutup sepanjang tempoh PKP sehingga pemberitahuan selanjutnya. Sebarang keperluan sila berhubung dengan staf gereja. Pelayanan sel dan aktiviti gereja. Bermula pada bulan Februari, kita akan meneruskan pelayanan sel dan aktiviti gereja secara atas talian. Pelayanan sel kanak-kanak akan bermula pada minggu hadapan, manakala menara doa akan bermula pada setiap minggu kedua dan minggu keempat. Informasi bagi pelayanan sel yang lain akan kita beritahu kemudian. Kasih sesama kita. Sebagai sebuah gereja yang prihatin, marilah kita bersama memerhatikan jemaat yang memerlukan sekarang ini. Biarlah kita kekal selamat, kekal kuat, dan kekal berhubung. Petugas barisan hadapan. Marilah kita terus menyokong para barisan hadapan kita di dalam doa. Doakan pekerjaan dan keluarga mereka agar terus berada dalam perlindungan Tuhan. Perjumpaan pemimpin dan pembantu sel dewasa. Pada minggu hadapan bersamaan dengan 4 Februari, hari Kamis, kita akan mengadakan perjumpaan pemimpin dan pembantu sel dewasa pada jam 8 malam melalui Google Meet. Kepada semua pemimpin dan pembantu sel dewasa, sila ambil perhatian mengenai perkara ini. Pengumuman gereja sampai di sini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memelihara hati dan jiwa kamu
di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudari, pergilah dengan damai sejahtera dan layani Tuhan. Amin. Haleluya, mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Kita serukan nama Yesus. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus.